Asri, santai bareng asal diri. Di episode hari ini gue pengen bawa satu tema yang selalu menjadi intrik buat gue, yaitu tema parenting. Nah, ada dua alasan sih kenapa gue pengen bawa tema ini. Yang pertama, gue tertarik pada suatu pernyataan dan atau statement ya, yang sering banget gue temui bahwa katanya masa kecil seorang anak itu penting sekali. Penting dalam artian bagaimana cara dia dibesarkan dan di lingkungan apa dia berada, itu nantinya akan menjadi hal yang kritikal buat perkembangannya dia nanti. Dan hal yang kedua sebenarnya maksud terselubung dari gua sih, karena gue pengen mempunyai bekal untuk parenting gua nanti ke depannya dikala gue menjadi seorang ibu. Di kesempatan ini gue kedatangan teman-teman baik gue yang let's say gue udah temenan sama mereka belasan tahun dan mereka sekarang adalah seorang ibu, dan gue pengen banget dapat bekal-bekal parenting dari mereka dan kita akan ngulik bareng bagaimana sih sistem parenting yang mereka terapkan. So, tanpa berpanjang lebar, kita kenalan aja satu persatu dengan mereka ya. Nama gue Lia, ya gue sekarang ini working mom dan anak gue baru satu, umur 3 tahun. Hai, gue Gusti. Biasanya sih, gue baru resign Februari kemarin, jadi mulai per Maret kemarin gue full time mom di rumah, mengasuh satu anak berusia 4 tahun, dengan keadaan sekarang gue lagi hamil anak kedua. Gitu. Congrats. Halo, gue Ica. Gue working mom, tapi sekarang memang karena keadaan pandemi ini, jadi gue full WFH di rumah dengan anak satu, cowok umur 5 tahun. Hai, gue Gloria, anak satu, usia 4 tahun, cowok, sekarang tapi lagi hamil lagi sih. Congrats juga Glory. Ada 2 nih berarti nih yang lagi sih. Hai, ya gue Cika, gue juga stay at home mom, bahasa kerennya, atau ibu rumah tangga, bahasa kampungnya ya. Gue ibu dari 2 anak, yang pertama cowok sekarang umur 5 tahun, dan yang kedua cewek nih, umurnya 3 tahun setengah gitu. Ya lagi sedang-sedangnya lah ngasuh bocah-bocah gitu. Alright. Oke, berarti kan ini ada mix ya, ada yang sambil kerja, ada yang di rumah. Nah, mungkin buat kasih konteks ke teman-teman yang dengar atau yang nonton, kenapa gue tertarik banget buat ngangkat tema parenting. Mungkin sedikit cerita aja secara singkat. Gue beberapa tahun terakhir ini kan memang mendalami yang namanya mindfulness kan. Nah, setelah mendalami mindfulness ini, akhirnya gue juga tertarik ke arah psikologi dan mental health lah gitu. Nah, selama perjalanannya, gue banyak dapet informasi soal parenting juga. Dan ada beberapa orang yang memang gue ikuti gitu ya dari tema mindfulness dan mental health, dimana mereka bilang kalau usia anak umur 0 sampai 7 tuh rentan banget, bukan rentan ya bilangnya, itu adalah masa kritikal gitu, dimana lu kalau mau memasukkan sebuah sistem parenting atau program tanda kutip, itu di masa itu 0 sampai 7 tahun itu adalah masa yang kritikal, dimana mereka akan menyerap begitu saja ya. Jadi kayak kertas kosong lah, lu kasih input ya mereka menyerap aja gitu. Nah, tapi kan di Indo tuh mungkin nggak cuma di Indo ya, di waktu gue di Austria juga gue nggak melihat banyak kelas parenting gitu. Itu sangat minim. Sedangkan menurut gue menjadi parent itu sesuatu hal yang berat dan kompleks, dan lu semestinya punya banyak informasi sebelum lu menjadi seorang parent gitu. Kalau menurut kalian nih, mungkin gue random dulu aja ya, ntar kalau ada yang mau kasih input ditambahin aja. Kalau buat lu Gus, waktu lu hamil anak pertama, lu punya perasaan apa sih yang muncul di diri lu? Apa kayak bingung, panik, senang mah udah pasti ya? Atau ya itu tadi bingung atau panik, atau lu berusaha nggak mencari informasi soal parenting yang baik tuh gimana sih? Atau lu belajar dari orang tua, gimana gitu?
Sebenarnya waktu pas hamil tuh ya semuanya gado-gado sih, campur, excited, terus ada bingungnya juga, ada kalutnya juga, karena yang tadi kayak lo bilang, jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, nggak ada pendidikannya, gimana jadi ibu yang baik, gimana jadi bapak yang baik tuh nggak ada. Jadi kayak kita harus menjalani itu, terus juga dengan keadaan ya, maksudnya kalau misalnya lo tanya tadi nyari-nyari nggak gitu, jujur aja sih enggak. Gue lebih ke apa ya, yang jelas gue menerapkan gimana caranya anak gue punya empati dan simpati ke orang-orang sekitar. Paling itu aja sih yang gue pikirin, gimana caranya menanamkan itu sedari dini ke mereka, dan disiplin juga. Paling itu yang gue pikirin. Soalnya kan kalau menurut gue itu hal yang paling standar sih. Kalau lo, Bir, beda nggak ceritanya dari Gusti tadi? Kalau gue sih ya pas hamil ya excited ya. Cuman gue juga nggak itu sih, ya sama kayak Gusti, nggak maksudnya ya spontan aja gitu, maksudnya untuk mempersiapkan nanti anak gue gimana gitu. Yang penting sih ya itu yang penting anak gue itu nanti bisa hidup bahagia aja gitu, sama bisa melakukan apa yang diinginkannya. Mungkin buat disclaimer sebentar dulu. Jadi ini buat teman-teman yang dengar, ini di sini kita buka diskusi, bukan buat kayak nyari sistem parenting yang paling benar tuh gimana gitu. Karena menurut gua nggak ada sistem parenting yang paling benar, semuanya tuh proses belajar gitu ya. Jadi di sini kita tidak ingin menjudge satu sistem parenting bahwa ini yang benar, ini yang salah gitu. Bukan kayak gitu. Kita cuma pengen diskusi, sharing aja. Kalau dari Cika, Glory sama Ica, ada nggak di antara kalian yang kayak cari-cari info parenting sebelum anak pertama kalian lahir? Kalau gue sih jujur pas hamil nggak ada kepikiran sama sekali untuk cari informasi seputar nanti kalau anak gue lahir gue mesti ngapain gitu, karena gue lebih saat itu gue lebih ke excited, dan memang gue lebih concern ke gimana biar kehamilan gue ini bisa sehat dan lahir dengan sempurna gitu loh. Maksudnya kayak karena gue kan memang punya past experience yang kurang enak ya untuk kehamilan, jadi maksudnya saat itu gue memang fokus memang ke situ. Tapi kalau misalnya mungkin lu pengen bahas tentang apa yang gue persiapkan untuk parenting, itu gue lakukan pas setelah anak pertama gue itu lahir. Jadi memang justru menurut gue mungkin ini juga bisa jadi relevan ya sama teman-teman parents yang ada di sini semuanya, bahwa justru momen-momen baby blues itu adalah momen-momen di mana kita yang mencari informasi tinggi gitu loh. Jadi maksudnya di situ justru kalau kayak dari gue pribadi ya, gue kayak ambil semua informasi dari manapun yang gue terima, dan gue ingin memberikan apa yang terbaik buat anak gue, yang akhirnya itu jadi pressure buat diri gue sendiri gitu. Jadi memang mempersiapkan diri untuk menjadi parents yang tertinggi itu yang gue lakukan adalah ketika anak gue pertama kali baru lahir, yang akhirnya justru nanti mungkin kita bisa sharing di belakang ya tentang gimana akhirnya justru cara-cara seperti itu untuk benar-benar menyerap semua informasi dan terlalu mempressure diri kita untuk kasih yang terbaik ke anak, itu jadi bumerang sendiri buat parenting kita. Gue sih mungkin gue nggak tahu, mungkin teman-teman punya pendapat lain, tapi kalau di gue ngerasanya gitu, Vin. Nice point. Ntar bakal kita coba perdalam lagi di situ. Tapi sebelumnya Glory sama Cika, Glory mungkin tadi ada yang mau dibilang. Oh, sama sih, gue juga nggak yang cari parenting bahan kayak gimana, lebih let it flow aja. Tapi kalau to be honest ya, hamil anak kedua gue justru lebih khawatir daripada hamil anak pertama. Karena udah ngalamin kan itu anak pertama kayak gimana. Justru gue malah punya kekhawatiran tersendiri pas hamil yang anak kedua ini gitu. Karena kayak pikiran gue nanti apa bisa berbagi kasih sayang yang sama atau kayak gimana. Sebenarnya lebih ke situ sih, tapi ya udah. Tapi gue prinsipnya sih tetap let it flow aja sih. Berarti ya melihat habis itu di-adjust lah ya. Kalau Cika? Sama sih, karena pada dasarnya kita kan kalau anak pertama itu pasti
full of excitement karena expecting something new gitu ya. Pasti rata-rata belum kepikiran buat langsung mau menghajar ke parenting side-nya gitu kan, karena memang benar-benar wah ini kita anak pertama, semua excited gitu, semua di keluarga juga excited ya. Jujur memang pasti kita lebih banyak kalau untuk new mother gitu ya, new mother to be pasti kan lebih kepada gimana nih menjaga kehamilan, terus udah gitu ya fokusnya lebih kepada masa-masa kehamilan sih, karena kan itu semua experience-nya baru kan, belum pernah kita rasain sebelumnya kayak gitu, gimana pasti fokusnya lebih kepada mempersiapkan kelahiran kayak gitu-gitu. Belum ada tuh kepikiran nanti tuh mau parenting kayak gimana tuh, pasti rata-rata belum kesana lah kayak gitu. Nah waktu pas anak kedua itu ya kayak Glory, mirip-mirip, udah mulai ngerasa kayak wah gimana nih gitu kan, karena kalau gue kan waktu itu jaraknya cukup dekat gitu kan, belum sampai 2 tahun waktu itu. Jadi benar-benar udah mulai mesti mikirin gitu kan, ini gimana, apalagi jaraknya cuman beda 20 bulan kayak gitu, which is kan itu benar-benar ngadepin yang mungkin nanti karakter sama atau gimana. Itu gue udah lebih mulai mikirin ke situ sih gitu, kayak kasih sayang atau gimana, karena ini kan jarak mepet dan dua-duanya masih sama-sama masa tumbuh kembang kayak gitu kan. Jadi udah mulai ya perhatian udah mulai ke arah situlah kayak gitu. Satu hal nih yang tadi juga mungkin udah disebutin sama beberapa dari kalian ya. Orang tua kan pasti selalu ingin memberikan yang terbaik ya. Gue juga percaya orang tua selalu memberikan sesuai dengan kapasitas yang mereka punya. Begitupun dengan orang tua kita gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak hal-hal prinsipil yang pengen lu terapin ke anak lu gitu? Kayak mungkin tadi Gusti udah sebutin pengen supaya anaknya punya empati yang besar gitu ya. Tentunya kan juga dengan pengalaman hidup kita gitu sebagai orang tua, pengalaman lu, pengalaman suami, tentunya kita kan punya ups and downs kehidupan gitu. Ada nggak sih hal-hal yang pengen lu tanemin di anak lu yang kayaknya lu di otak lu nih, gue pengen banget anak gue punya hal ini gitu? Ada nggak? Mungkin Gusti? Lanjutin yang tadi Gus. Oh iya sih, kalau ya mungkin dari pengalaman gue ya, itu tadi menurut gue rasa empati sama simpati sama tenggang rasa tuh kayaknya masih masih ini banget gitu di lingkungan sekitar yang gue lihat gitu ya, apalagi untuk umuran anak-anak milenial lah, Gen Y ya katanya sekarang ya. Itu tuh kayaknya gimana caranya lo menghargai orang yang berbeda pendapat sama lo, itu tuh agak susah gitu, mereka langsung yang judging gitu. Nah, gue nggak pengen tuh nanti anak-anak gue kelak melakukan hal itu ke orang-orang lain, orang-orang sekitarnya. Yang gue khawatirkan itu bisa membuat mereka juga jadi merasa superior gitu. Mereka selalu ngerasa apa yang dia yakini, apa yang dia yakinilah itu sebagai prinsipnya mereka adalah suatu hal yang paling benar gitu. Padahal kan nggak semuanya apa yang kita yakini itu kan benar kan. Maksudnya adalah beberapa part yang memang lo harus bisa menerima masukan dari orang lain. Kalau memang lo salah, lo harus bisa menerima. Kalau memang lo punya kekurangan, lo harus menyadari gitu. Kalau lo salah, lo minta maaf, kayak gitu-gitu. Sepele kata orang sekarang kan, ngajarin anak kecil 3 hal itu: minta maaf, saying sorry, minta maaf, makasih, sama tolong. Ya, ini 3 hal ini jujur aja, gue pikir awalnya tuh gampang ya. Ya udahlah, tinggal aja ngajarin. Kin nanti kalau ini pakai kata tolong, yakin ini ternyata pas diaplikasikan gak semudah itu gitu. Dan gue ada pengalaman dimana pada saat si anak gue ini kan perempuan 4 tahun, dia emang jahil ya. Nah terus someday kejailannya dia itu berulalah ke orang lain gitu, yang melukai orang lain. Terus gue suruh dia minta maaf. Gue pikir
gue memberi pengertian ke dia kalau melukai orang lain itu membuat orang sedih, buat orang kecewa, kamu harus minta maaf. Aku bilang itu karena memang apa yang dia lakukan itu kan nggak baik ya, perbuatan tercela. Gue pikir dia akan langsung nurut gitu ya. Ternyata gue pikir anak-anak seumur waktu itu kejadian waktu umur 3 tahun. Gue pikir seperti yang kayak tadi Vina bilang, seperti pasir kinetik yang gampang dibentuk gitu. Yang gue pikirin tuh itu. Ternyata tuh enggak. Jadi pada saat gue suruh dia untuk minta maaf, dia kabur, dia lari. Dia nggak mau. Wah, gue merasa challenging banget ya sebagai orang tua. Gimana nih anak disuruh minta maaf atas kesalahan yang dia lakuin aja dia nggak mau gitu. Jadi itu sih PR gue sampai sekarang, gimana caranya ngajarin 3 hal itu. Terima kasih, tolong, sama kata maaf. Supaya dia punya empati sama simpati sama lingkungan sekitarnya, itu sih. Mungkin ini nggak sih Gus, karena anak-anak juga perlu contoh ya, dalam artian gini, kalau misalkan dia tidak merasakan sebagai pihak yang sebaliknya, dia jadi nggak mengerti konsep apa yang lu barusan kasih tahu gitu. Jadi kalau dia nggak dilukai dan orang lain minta maaf, dia jadi nggak mengerti kayak gitu cara mainnya gitu loh. Mungkin yang gue lihat pada saat kejadian itu dia merasa dia nggak sengaja, jadi bukan suatu hal yang dia sengaja, oh aku sengaja nih melukai dia gitu. Tapi hal itu udah gue kasih pengertian ke dia. Jadi tuh gue ini kan dulu kerja, jadi gue kerja pada saat anak gue umur 1 tahun. Nah, gue merasa gue kehilangan waktu dengan anak gue ini agak lumayan banyak kan. Jadi biasanya gue punya pillow talk lah sama dia sebelum gue tidur. Gue tuh ngobrol lah sama dia, gue ngasih tahu ya nasihat seorang ibu dan anak lah yang gue pernah baca waktu itu, gimana caranya mensugesti anak itu pada saat dia mau tidur. Jadi pada saat dia lebih kalem, dia lebih mendengarkan lah apa yang kita nasehatin gitu. Ya gue memberi masukan lah ke dia, walaupun gak sengaja, tapi kan kamu udah bikin anak itu nangis, kamu kan udah bikin dia sedih gitu. Maaf tuh bukan berarti kamu tuh lebih memposisikan diri kamu tuh lebih rendah dari dia, aku bilang gitu ke dia. Jadi nggak selamanya kata maaf tuh memang ada saatnya maaf tuh jadi senjata ya. Ya ngerti lah ya maksud gue gimana. Cuman untuk beberapa konteks yang gue udah jelaskan ke si bocah, ya gue rasa sih memang itu pendewasaan diri nggak sih? Maksudnya lo nggak mungkin juga bisa langsung ngajarin brek gitu kayak setahun, kayak ntar lo umur 6 tahun udah bisa gitu jalan atau enggak lo bisa naik sepeda gitu dalam jangka waktu cuma 2 bulan lo ngajarin, kan nggak mungkin ya. Jadi ya gue berusaha menerima itulah, namanya hidup kan proses ya. Itu Vin. Kalau lu ada nggak prinsip yang pengen lu kasih ke anak lu, hal penting yang pengen lu tanemin di anak lu? Ya, kalau gue sih kurang lebih sama kayak Gusti, cuman ada, maksud gue sih pengen anak gue tuh punya growth mindset sama jadi anak yang punya integritas lah gitu. Growth mindset tuh jadi kayak, apa ya, kalau misalnya dia ada, apa ya, menemukan suatu kesalahan atau menemukan suatu kesulitan lah intinya, dia tuh kayak punya, apa ya, ide-ide yang untuk memecahkan kesulitan tersebut lah gitu. Jadi gue lebih kayak pengen ngebekalin ini anak nih, kalau misalnya once kayak mama papanya udah nggak ada tuh, ya dia udah siap lah nantinya maksudnya tinggal sendiri di dunia gitu. Lebih ke arah situ sih gitu. Sisanya sih kalau yang itu sih ya mirip-mirip Gusti lah pasti. Integritas tuh menurut gue juga poin yang sudah mulai hilang di dunia ini. Hilang kan di berarti di kaum milenial sekarang kan kayak ya udah gimana ya gitu ya. Ya sebenarnya sih pengen ini sih, maksudnya pengen udah mulai nerapin lah gitu. Cuman kan ya pasti semuanya butuh berproses lah. Gitu. Ya dari proses itu sih gue belajar gue belajar untuk apa ya, kayak ya berusaha konsisten aja, karena yang namanya ngajarin anak tuh ya benar kayak tadi Gusti bilang kan, nggak bisa kayak cuman sebentar tiba-tiba udah bisa kayak gitu, nggak bisa, memang perlu apa ya, kekonsistenan dari orang tua juga lah untuk mencapai apa yang
diharapkan. Gitu sih kalau gue. Kalau lu Bir, Kayla mau dikasih Lia. bekal apa nih, Lia? Ya. Kalau gue sih yaitu gue pingin ya si Kayla itu ya punya rasa peduli juga terhadap sekitar ya. Ya gue lihat juga sekarang ini sih makin kesini kayak banyak sukses secara akademi sukses, secara nilainya baik gitu dan ranking bagus gitu. Tapi sifat kayak moralnya itu kurang, terus kayak peduli juga kurang gitu pokoknya, dan cenderung lebih egois gitu. Gue juga nggak ingin sih yang kayak gitu. Yang penting dia bisa peduli juga dan bisa hidup di masyarakat itu juga baik gitu sama sesama gitu. Ya lebih ke moral sih gitu. Terus sama ya sama juga kayak yang tadi Glory bilang gitu, kemandirian sih. Jadi biar mereka itu bisa memecahkan masalah itu sendiri, nggak pure benar-benar dibantu dan disokong dari orang tua terus. Itu sih yang ingin buat kami. Bisa melatih itu kali ya, critical thinking juga kali ya. Iya. Iya. Gitu ya. Ya. Kalau Ica lebih ke nggak mudah menyerah gitu. Kalau lu, Cak? Sih ya memang sebenarnya poinnya kurang lebih sama, kepedulian, pastinya empati. Tapi menurut gue dari semua yang hal-hal positif yang memang udah disebutin itu adalah gimana anak kita ini bisa benar-benar kenal sama dirinya sendiri. Dan menurut gue itu PR yang paling berat sebagai parents. Karena kita aja nih yang udah dewasa, kita belum tentu kenal loh sama diri kita sendiri. Gitu. Jadi memang itu yang pengen berusaha gue tanemin ke anak gue untuk punya rasa self-love dan juga benar-benar kenal sama dirinya, tahu apa yang dia mau, jadi dia nggak gampang goyah terpengaruh sama apa yang ada di dunia luar gitu. Karena menurut gue ketika seseorang sudah punya karakter itu, pasti mereka akan lebih positif, maksudnya dalam artian nggak gampang julid, nggak gampang buat ngejudge orang lain, nggak gampang iri, karena mereka sudah merasa fulfilled dengan dirinya sendiri. Dan menurut gue itu adalah salah satu fondasi yang penting untuk dibangun ke anak-anak dari usia emas ini ya tadi kayak lo bilang 0 sampai 7 tahun itu. Jadi kalau cara yang gue lakukan sih sebenarnya gue lebih aware aja untuk melihat segala hal kecil yang memang dilakuin oleh anak gue. Jadi apresiasi menurut gue itu penting banget buat kita bisa memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan, atas apa mungkin achievement kecil lah, kayak misalnya bisa coloring tanpa keluar garis, hal kayak gitu. Itu menurut gue juga jadi salah satu fondasi yang penting buat kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri ke anak. Gitu. Karena memang benar tadi yang apa yang Gusti bilang, anak-anak itu nggak bisa buat disetir yang kayak kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Pasti mereka akan kritis gitu loh, akan nanya kenapa aku harus begitu, yang akhirnya mungkin malah jadi mereka melakukan hal yang berkebalikan gitu. Kayak kita gini lah, maksudnya kan kita juga pernah jadi anak-anak ya, maksudnya kita juga sering bahwa semakin kita dilarang malah kita semakin ingin berontak gitu. Jadi kalau gue sih mungkin cara yang gue lakukan adalah dari langkah seperti itu. Tapi kalau boleh, gue penasaran, Cak, cara lu melatih supaya anak lu ini mengenal dirinya sendiri gimana? Karena again yang lu bilang, dan ini juga masih proses panjang buat diri gue untuk mengenal diri sendiri tuh sangatlah sulit ya. Apalagi udah umur segini dan lu berusaha menguak masa lalu tuh gila sih PR-nya. Gimana, Cak, langkah praktikalnya ada nggak yang bisa lu bagiin? Kalau gue sih mungkin gue juga nggak expert dalam hal ini ya, Vin. Jadi memang gue mungkin melakukan dengan hal-hal kecil aja yang kayak tadi gue bilang, gue akan mengapresiasi apapun yang dia lakukan, kayak achievement kecil. Dan ketika mereka gagal juga gue nggak langsung yang kayak ngecilin atau gimana gitu. Jadi misalnya anak gue ini kan senang banget ya sama numbers, senang banget sama matematik. Tapi jangan tanya kalau
suruh dia nulis atau suruh dia baca, dia nggak mau sama sekali gitu. Jadi ketika dia bisa melakukan hal yang memang menurut gue bagus untuk anak seusianya, itu akan gue apresiasi benar-benar gitu. Jadi dia akan merasa percaya diri bahwa dia berarti dengan apa yang dia bisa itu. Tapi ketika dia nggak bisa, gue nggak bilang kayak, oh lo nggak bisa sih, lihat dong teman-teman kamu tuh udah pada bisa, yang kayak gitu. Jadi akhirnya kan nggak kayak nggak ada paksaan gitu loh dari dirinya bahwa oh ternyata dengan apa kekuatan yang gue punya, dengan kemampuan yang gue punya, misalnya gue bisa nih bikin gambar walaupun gambar gue abstrak gitu nggak jelas, tapi ketika gue ngelihat oh warnanya tuh udah solid kok, jadi it's okay. Oke, ayo kita pajang ya gambarnya, ini bagus, jadi kamarnya juga penuh sama lukisan-lukisan gitu. Padahal mungkin itu nggak, kalau misalnya dilihat sama mata kita nggak jelas gitu lah apa, tapi gue berusaha untuk melihat every little progress dari setiap apa yang dia lakuin gitu. Jadi misalnya hari ini dia gambar, dia melukis, terus painting, keluar garis semua, besok objeknya masih nggak jelas, tapi udah solid gitu warnanya. Nah buat gue itu adalah sebuah prestasi sendiri. Di situ gue berusaha mengapresiasi. Nice. Cika. Kalau gue beda cerita ya. Silakan. Gue sangat beda cerita karena gue punya kondisi khusus yang mungkin kalau semua udah tahu gitu. Karena ya kan gue punya anak ABK, gue punya anak special needs gitu. Anak pertama gue itu autistic kayak gitu, which is have a very different challenge. Mungkin kalian, tapi karena gue juga punya anak yang kalau kita kan bilangnya di bahasa medisnya anak tipikal dan atypical gitu. Kalau tipikal tuh yang normal lah gitu ya, yang punya perkembangan tumbuh kembang yang sesuai dengan umurnya kayak gitu. Nah, yang punya neuro disorder kayak anak gue gitu, kita biasanya bilangnya atypical gitu. Tapi karena gue punya dua-duanya, gue punya anak tipikal dan gue punya anak atypical, jadi ya gue merasakan bener-bener the best and the worst of both worlds gitu, kalau gue bisa bilang gitu ya, karena challenge-nya bener-bener totally different, dan challenge-nya itu bener-bener ya beda banget lah kayak gitu. Karena gue punya anak yang autistik, ya kalau yang sedikit gambaran aja udah pasti challenge-nya di tumbuh kembang itu tidak sesuai dengan umurnya, terus punya challenge behavior, punya challenge social skill, punya challenge sensori gitulah, yang kalau dijelasin lebih detail bisa nggak selesai nanti Zoom ini ya. Cuman intinya karena dia banyak challenge-nya itu yang even apa ya namanya, ya kan karena dia juga tidak sesuai dengan umurnya ya, jadi banyak banget yang mau gue kejar gitu. Jadi dari segi yang kayak tadi kalau lo bilang nilai-nilai dan sebagainya, emang agak tapi gini, agak gue pikir di awal waktu gue tahu gue punya anak autistik, gue belum kayak sejauh itu berpikir gitu, bisa nggak ya ternyata kayak gue menanamkan nilai-nilai yang sifatnya buat jadi kayak bekal sosial dia kayak gitu kan, karena nggak usah kayak gitu, untuk tatap mata aja susah kayak gitu kan. Nah dan ternyata setelah gue jalanin, I was wrong gitu, ternyata mereka pun, karena kan mereka punya challenge dari awal itu adalah mereka tuh challenge utama mereka nggak bisa memproses sensory input ya kayak gitu, jadi mereka tuh larinya ke behavior, larinya ke susah ngomong, tapi sebenarnya mereka ini menyerap juga gitu loh apa yang terjadi di sekitarnya gitu loh, apa yang terjadi di sekelilingnya. Makanya kalau untuk kayak anak gue si Toby gitu ya gue nggak bisa memang menjelaskan kayak gue menjelaskan kalau kayak kita menjelaskan ke anak-anak tipikal gitu. Oh
kamu tuh gini, you have to ini. Ya gue selalu berusaha mengulang-ulang kayak kalau dia salah pun in my household lu have to say sorry gitu. Sedikit aja salah, lu harus say sorry, lu harus tetap melakukan apa yang jadi tanggung jawab lu. Dia misalnya jatuhin barang, even itu dia karena tidak sengaja, karena nggak bisa mengontrol badannya, dia tetap harus clean up, pick up the things, jatuh, bersihin, ambil ini segala macam. Dan itu memang susah banget ngajarin dia, nggak segampang anak yang tipikal gitu ya. Misalnya gini, kalau kita ngajarin anak yang tipikal 2-3 kali ngomong bisa, kalau gue harus 300 kali ngomong gitu. Dan emang harus nyontohin juga. Nah ini one thing sih, nyontohin itu penting. Karena kalau nggak dicontohin, ternyata memang nggak bisa kayak gitu. Nah ya ternyata makin kesini, ternyata anak gue bisa kayak gitu. Yang gue kira nggak bisa gitu ya, yang gue kira nggak ini malah dia bisa gitu. Dia kalau sekarang jatuhin apa, sesimpel-simpel itu gitu ya, dia udah bisa ibaratnya bertanggung jawab sama apa yang harus dia lakuin. Dia jatuhin apa, itu dia langsung ambil tisu, dia ambil, malah kadang lebih bagus, maksudnya gini, lebih ini dia gitu daripada si Eleanor gitu ya, anak gue yang tipikal gitu. Dia lebih kalau misalnya, walaupun dilihat dia kayaknya nggak ngerti, dia kayaknya ngawang-ngawang sendiri, tapi when it comes kalau itu yang harus jadi tanggung jawab dia bisa kerjain. Dan kayak empati juga gitu. Walaupun dia kayak belum bisa main sama adiknya, tapi ternyata kalau adiknya kita ngomelin gitu, misalnya salah atau apa, itu dia bisa langsung cepet belain adiknya walaupun dengan dia nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi dia bisa langsung kayak megang kita supaya kita nggak jadi marah kayak gitu-gitu. Mencontohkan itu menurut gue penting gitu, karena kita kebiasaan kan kita hanya by ucapan aja kayak gitu loh. Ternyata kalau kita nyontohin bener-bener gitu, mereka lihat ini, mungkin kita ngeliat anak kita main-main gitu ya, lari-lari depan kita atau apa, tapi sebenarnya mereka tuh memperhatikan dan menyerap energi kita gitu loh. Yang gue sangat surprisingly amazed adalah anak itu jangan kira nggak menyerap energi kita gitu loh. Jadi ini sedikit gue agak kasih ini ya. Gue belajar juga dari beberapa kayak terapi, psikolog dan lain sebagainya karena kondisi anak gue ini. Jadi ternyata tuh kalau kita anxious, apalagi seorang ibu, anak kita tuh akan 2 kali lebih anxious. Gue sekarang lebih percaya bahwa apa yang kita pengenin dari anak kita harus ngeluarin energinya duluan gitu loh. Kalau kita pengen anak kita happy, you have to exude happiness gitu. Kalau enggak, ya nggak akan mereka bisa contoh, nggak akan mereka bisa serap gitu. Karena mereka serap apa yang kita keluarkan gitu. Nah, sama dengan kejadian sama anak gue yang tipikal gitu loh ya. Dia juga ternyata kayak gitu. Dia yang tipikal, gue ngelihat dia lebih paham kalau kita memang benar-benar ngecontohin gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mikir, aduh gue pengen anak gue kayak gini. Sebenarnya balik lagi emang ke orang tuanya gitu loh. Kitanya pun melakukan demikian atau enggak gitu kan. Atau kitanya juga memancarkan energi yang kita pengenin enggak kayak gitu. Karena kalau enggak ya kayak gitu. Lu setengah mati ngomong, kamu harus gini dong, lihat dong temennya sedih gini-gini. Tapi kalau kita pun nggak melakukan demikian, ya nggak akan nyambung.